Aku udah capek dengan semuanya. Aku mau sendirian. Yoga. Lihat kan Mbak Yu, ini semua gara-gara Aisyah. Yoga jadi begitu sama Indah. Sudah Indah, kamu jangan banyak pikiran. Pokoknya sekarang kita lebih baik periksa keadaan kamu. Itu kan rencananya. Ayo. Enggak. Indah udah nggak mood. Mendingan pulang aja sekarang. Loh? Aisyah, kamu pasti lagi mikirin Irfan ya? Kamu yang sabar ya nak. Ini semua ujian dari Allah. Kita harus ikhlas menjalaninya. Lagi ibu juga bingung sama Yoga dan keluarganya. Kenapa sih nggak henti-hentinya mengganggu keluarga kita? Terus pakai menghasut Irfan lagi. Udah deh Aisyah, mulai sekarang kita nggak usah deket dengan keluarga mereka. Dan kamu nggak perlu tuh deketin Yoga dengan Pelangi. Yang penting sekarang kamu jangan kasih Yoga itu deket sama Pelangi. Ya? Ya Allah, apa memang aku harus jauhi Pelangi dengan Mas Yoga juga? Karena gimana pun aku harus pikirkan keadaan dan perasaan Mas Irfan sekarang ini ya Allah. Lebih-lebih setelah Mas Irfan berkorban sebesar itu. Dia itu merasa hidup sama kamu ke depannya nggak ada masa depannya. Jadi dia langsung ngedeketin anak saya. Ya, kaget kan? Mendekati anak saya, dia bawa Pelangi buat jadi senjata supaya anak saya luluh lagi sama dia. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu hari ini? Gak ada yang berubah. Keadaan aku masih sama saja. Lumpuh. Apa kamu udah minum obatnya? Buat apa minum obat? Kaki aku juga tidak akan kembali kok. Udah, aku coba bantuin kamu ganti pakaiannya. Udah Aisyah, cukup. Gak usah peduli sama aku. Buat apa? Hah? Aku gak butuh belas kasihan. Aku bisa melakukan semuanya sendiri kok. Papa, kenapa Papa marahin Mama? Emangnya Mama salah apa? Papa marah, Mama pasti sedih. Papa jangan marah ya sama Mama. Pinter kamu ya. Bawa Yoga ke sini biar aku nggak bisa marah sama kamu. Iya. Kamu itu pura-pura aja depan aku. Bisa suruh diem gak sih? Pelangi suruh diem, aku mau istirahat. Ya?
Udah sayang, kamu jangan nangis lagi ya nak ya. Papa Irfan gak marah kok sama kamu. Dia cuma lagi sakit aja nak. Mama, jangan menangis ya. Dan kenapa Papa marah-marah sama Mama? Emang Mama salah apa? Yoga, Papa gak marah kok sama Mama. Cuman Papa lagi gak mau diganggu sama Mama. Kan Papa lagi sakit, jadi harus banyak istirahat. Nanti kalau Papa udah sembuh pasti gak akan seperti itu lagi. Sekarang kita sholat ya nak. Kita berdoa supaya Papa Irfan cepat sembuh. Ya Mama. Dia masih hidup, apa ada yang nolongin dia? Aduh, kalau sampai dia kenapa-napa, terus gue kena tuduhan, nanti gue masuk penjara. Aduh, jangan sampai gue gak akan biarin itu terjadi. Oke, gue harus periksa. Gue harus berani, gue harus periksa. Loh. Mana? Kok gak ada Hendranya? Aduh, kemarin di sini kan? Apa jangan-jangan yang nolongin dia? Aduh, mati gue. Gue harus cari tahu. Pak, permisi Pak. Saya lagi nyari teman saya nih Pak. Dia laki-laki, kulitnya sawo matang. Dia tinggi Pak, umurnya kira-kira 25 tahun gitu. Bapak pernah lihat gak di sekitar sini? Kalau ciri-ciri yang Mbak sebutkan tadi, saya nggak pernah tahu Mbak. Cuma yang jelas kemarin warga di sini nemuin mayat di bawah situ. Mayat Pak? Iya. Karena mayat itu juga nggak dikenal Mbak, karena nggak ada identitasnya. Kayaknya sih mayat itu korban kecelakaan Mbak. Ya akhirnya warga di sini memutuskan untuk menguburkan dia. Dan kuburan di sebelah situ Mbak. Nggak jauh sih dari sini, masih dekat ke sini juga. Gitu ya Pak? Iya. Oh, itu nggak mungkin teman saya sih Pak. Semalam kita masih ngobrol di telepon, cuman tadi pagi tiba-tiba saya coba hubungin dia nggak bisa. Ya udah, terima kasih banyak ya Pak ya, saya cari di tempat lain. Oh ya udah, saya duluan Mbak ya. Iya. Bagus deh, orang-orang ngira dia korban kecelakaan. Nggak akan ada tuduhan yang bisa mengarah ke gue. Berhasil ya? Ya, sukses Bos. Bagus juga acting lo ya. Ya gitulah, lumayan Bos. Ya, terus apa lagi? Kok masih di sini? Oh, iya. Iya Bos. Ini bayaran kamu. Oh, Oke, nggak usah hitung, udah full. Iya, terima kasih Bos. Ya, sama-sama. Sasha, bentar lagi aku bikin hidup kamu gak tenang. Aku akan menjadi bayang-bayang kamu. Dan aku akan meneror kamu terus. Pak, saya benar-benar berterima kasih ya karena Bapak udah mau datang ngejenguk Mas Irfan. Kedatangan kalian bisa sangat menghibur suami saya. Cepat sembuh ya, Van. Cepat sembuh ya, Van. Irfan, saya sangat mengerti dengan kondisi kamu saat ini. Tapi maaf Irfan, karena ini sudah menjadi satu keputusan, saya harap kamu harus meninggalkan pekerjaan kamu. Ya Allah, Pak. Bapak kenapa tega seperti itu, Pak? Mas Irfan kan sudah banyak berkorban untuk perusahaan Bapak. Kenapa Bapak tega sekali ngomong seperti itu sama Mas Irfan? Pak, saya mohon Pak, beri dia kesempatan, Pak. Bu, saya mengerti sekali, Bu.
Tapi ini sudah menjadi keputusan atasan, Bu. Saya harap Ibu bisa mengerti, Bu. Pak, tolong Pak. Saya yakin dengan kondisinya Mas Irfan yang seperti ini, dia nggak akan mengulangi kinerjanya. Saya mohon Pak, Bapak percaya sama saya kan? Udahlah, Aisyah. Kamu gak perlu melakukan hal seperti itu. Saya akan mengundurkan diri. Mas. Baiklah kalau gitu Irfan. Kalau bisa, secepatnya kamu bisa membuat surat pernyataan pengunduran diri. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Bu. Pak, tolong Pak. Apa Bapak benar-benar nggak bisa kasih kesempatan buat suami saya? Kasihan suami saya, Pak. Dia sudah banyak terpukul dengan keadaan yang seperti ini. Maaf, Bu. Ini sudah menjadi keputusan bersama, Bu. Saya sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Kami permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu itu apaan sih? Hah? Bikin malu aku. Mohon seperti itu. Hah? Mas, aku nggak bermaksud seperti itu. Aku cuma mikirin masa depan kamu kalau kamu berhenti dari perusahaan itu. Aisyah, kamu pikir aku masih mau bekerja dengan keadaan seperti ini? Enggak. Aku nggak mau. Apa? Kamu tega-teganya ya Aisyah? Suami kamu ini lagi sakit. Kamu bisa-bisanya masih memikirkan materi. Kamu masih menyuruh Irfan untuk kerja, untuk memenuhi kebutuhan kamu. Dasar istri mata kayak kamu. Pak, aku nggak bermaksud seperti. Ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Entah kenapa, sekarang hamba selalu di posisi yang salah. Padahal hamba selalu ingin yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah Mas Irfan menerima kenyataan ini ya Allah. Dan berikanlah dia kesabaran untuk menghadapi ini. Kembalikanlah kasih sayang dan kesabaran yang dia miliki sebelumnya ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah doa hamba-Mu ini. Amin.